Para raksasa yang sombong ini yakin bahwa mereka akan mengalahkan para petarung kecil itu tanpa berkeringat sedikit pun. Namun para Daud yang pemberani itu menolak untuk menerima penghinaan tersebut dan maju ke depan untuk menghukum para Goliat yang arogan. Di sini terbukti bahwa ukuran bukanlah segalanya. Mighty Mo adalah bola penghancur asal Samoa, seberat 129 kg, yang mampu mengirim siapa saja ke alam baka dengan tinju nuklirnya. Suatu hari, para penyelenggara memberinya lawan empuk. Seorang pria Thailand kecil bernama Kao Klai dengan selisih berat yang sangat besar, yaitu 59 kg di antara mereka. Mo mulai melemparkan pukulan seperti palu, seperti seorang pria yang menghancurkan seekor lalat dengan tutup gok. Tapi Kao Klai menyimpan gerakan pamungkasnya. Dia melompat ke udara dan menghantamkan lutut terbang langsung ke rahangmu. Raksasa seberat 129 kg itu ambruk seperti sebuah gedung yang runtuh. Seorang pria yang beratnya setengah dari dirinya baru saja membuatnya KO dengan sebuah gerakan yang diambil langsung dari film bela diri. Tapi jika sebuah lutut terbang bisa menjatuhkan seorang raksasa, tunggu sampai kamu melihat apa yang terjadi ketika waktu seorang raksasa habis dalam 21 detik. Thomas Chervinsky, yang saat itu dianggap sebagai petarung seni bela diri campuran terberat dalam sejarah. 574 kg. Seorang pria yang begitu besar hingga dia memiliki atmosfernya sendiri. Di sampingnya, Mark Potter dengan berat 108 kg tampak seperti seorang pria yang tersesat dan nyasar ke wilayah yang salah. Potter langsung melesat, menjatuhkan raksasa itu ke kanvas dan menyelesaikannya dengan ground and pound, sampai wasit turun tangan untuk menyelamatkannya. This is frantic ground and pound jackhammering shots. He's got to be looking to stop in this soon. It's over. Tapi, jika 174 kg tumbang dalam 21 detik, bayangkan apa yang terjadi ketika seorang blogger YouTube naik ring lawan pria yang tampak seperti dipahat dari marmer. Josh Breckner tak terkalahkan dengan tubuh seperti Apollo. Benar-benar yakin bahwa otot-ototnya akan menghancurkan blogger gemuk Salt Papi. Seorang pria yang rencana latihannya terdiri dari bermain video game dan makan burger keju ganda. Namun begitu bel berbunyi, Papi langsung mengambil kendali penuh, mempermainkan Breckner seperti anak kecil yang tak berdaya. Pada akhirnya, dia mengirim raksasa bertubuh bak atlet olimpiade itu langsung ke neraka dengan sebuah pukulan yang tak seorang pun duga. Sofa mengalahkan Jim. Josh pulang ke rumah untuk memikirkan ulang segalanya. Tapi bicara soal dipermalukan habis-habisan, mari kita bahas apa yang terjadi ketika 75 kilo menghadapi 192 kilo di malam tahun baru. Raksasa burger ini bernama Butterbean. 192 kilo kehancuran yang telah menghancurkan puluhan pria hanya dengan satu tangan. Pada malam tahun baru, mereka menyajikan kepadanya seorang pria Jepang seberat 75 kilo bernama Genki Sudo. Alih-alih bertukar pukulan dengan bola penghancur itu, Sudo langsung masuk ke posisi guard dan menyeret Butterbean ke dunianya. Lantai. Butterbean, tak berdaya seperti paus yang terdampar di atas kanvas, tidak punya jawaban. Sudo menerapkan kuncian tumit, dan pria seberat 192 kg itu menyerah dalam waktu kurang dari 2 menit. Sudo merayakannya dengan menari di atas ring. Butterbean tetap duduk di sana sambil bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Tapi mimpi buruk Butterbean belum berakhir, karena ada pria lain yang lebih kecil sedang menunggu dengan sabar untuk menghancurkan kakinya. Butterbean tetap menjadi raja pertarungan 4 ronde dan dia datang siap menghancurkan Mike dalam 4 ronde itu. Tapi Mike punya rencana lain untuk raksasa itu.
Sejak bel pertama dibunyikan, Bernardo mulai menghancurkan kaki Butterbean secara terarah dengan tendangan rendah yang brutal. Setiap tendangan menghasilkan suara benturan yang mengerikan. Secara nyata, melelehkan fondasi sang raksasa seperti air panas di atas es. サルをキック、おお、右のフック吸収します。大きな武器となっているこの脂肪。あ、ローキックの連続。あ、痛がってる、痛がってる。ローが効いている。さあ、それでも前に出て、その注目の第1ラウンド、2分が経過し、さすがアメリカボクシング。しかし効いている。左足が効いている。左のフック、パンチも当たっていった。さあ、効いている。膝切り。さあ、どうだ。さあ、どうだ。あと3秒、2秒、1秒、もつかの。Pada ronde kedua, dengan kaki Butterbean yang sudah benar-benar hancur dan pergerakannya sangat terbatas, Bernardo melancarkan tendangan ke kepala yang sempurna dan mengenai tengkorak sang raksasa secara langsung, membuatnya tak sadarkan diri. Namun, beberapa raksasa belajar dari kekalahan mereka, dan kemudian ada Akebono, yang membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar. Raksasa ini bernama Akebono, seorang mantan Yokozuna Sumo dengan berat 227 kg yang memutuskan, setelah bertahun-tahun mendominasi dojo, akan menghormati dunia kickboxing dengan kehadirannya yang luar biasa. Suatu hari dia menghadapi Remy Bonjasky, sang gentleman terbang. Hanya 109 kg presisi Belanda dalam kickboxing. Akebono langsung mulai menggunakan taktik sumonya, mendorong dan mengguncang seolah-olah dia lupa bahwa itu bukan dojo dan ada pukulan sungguhan di sana. Tapi Bonjasky terlalu cepat, terlalu teknis, dan terlalu disiplin untuk bisa diintimidasi oleh pria yang bergerak seperti game yang loadingnya lambat. Jadi, petarung yang lebih kurus itu memutuskan untuk merobohkan si pencakar langit dari fondasinya. Ia melepaskan tendangan tinggi yang menghancurkan dan mengirimkan raksasa seberat 227 kg itu terjatuh ke atas kanvas. Wasit segera turun tangan sementara Akebono berjuang untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Remy Bonjasky baru saja mengalahkan seorang legenda seberat setengah ton hanya dengan menggunakan kecepatan, presisi, dan timing. Bob Sapp, 170 kg pabrik kimia berjalan. Tapi disinilah letak kejutannya. Dalam pertarungan ini, dia adalah yang paling kecil. Akebono membawa seluruh keluarganya untuk melihat debutnya. Kesalahan besar. Wait! Akebono! See that very often. Bob Sapp traditionally is the aggressor in all of his fights. Fight. Bob Sapp, another low kick. I like how Akebono just pushes Bob Sapp away and says, nice low leg kick landed by Sapp. Oh, nice right hand. Akebono, he just shoves Bob Sapp. Sapp langsung menyadari bahwa lawannya sama sekali tidak punya pertahanan terhadap pukulan dan mulai melancarkan serangan seperti orang yang punya dendam. Then he holds his hands. How about that? Oh no! Is dead. Dia menjatuhkan Akebono seperti pohon ek yang tumbang. Lalu, sekali lagi Akebono terjatuh ke lantai dengan wajah menghadap ke bawah dalam posisi yang membuatnya tampak seperti katak raksasa yang sedang tidur siang. Finish Akebono in his first round. 10 seconds remaining. Oh, 1-2 combination. That is. Tapi Akebono jelas membutuhkan pendapat ketiga tentang hal itu. Pada titik ini, Akebono seharusnya sudah menyimpan nomor terapis pribadinya di daftar panggilan cepat. Karena para penyelenggara pertarungan jelas-jelas punya dendam padanya. Kali ini, dia dipasangkan dengan Royce Gracie, legenda Jiu-Jitsu Brazil seberat 82 kg yang sudah menjadikan Ultimate Fighting Championship di masa awal sebagai taman bermain pribadinya. 82 kg melawan 227 kg. Selisih 145 kg. Sejak awal, Royce langsung mendekap.
Dia berhasil mendapatkan pegangan dan keajaiban Gracie menunjukkan sihir gelapnya bahkan melawan pria yang hampir 3 kali lebih besar darinya. 肩には回らないと思う、三角は決まらないと思ったんですけど、重くなったっていうわけなんですけど、足を掴んで左に持ち上げている揚げ物の腕が伸びた揚げ物伸びたさあ入るかアームバーだ腕が伸びている Sekarang setelah kita menetapkan bahwa Akebono adalah masalah bagi semua orang, mari kita perkenalkan secara resmi antagonis langganan lainnya di video ini, Bob Sapp. Pada saat itu dalam karirnya, Bob Sapp telah 2 kali memukul KO juara K1 4 kali Ernesto Hus. Dia dianggap hampir tak terkalahkan. Tapi Ray Sevo tidak setuju. Sapp maju seperti mesin penghancur dengan melepaskan pukulan-pukulan dahsyat. Sevo berhasil bertahan di ronde pertama, dengan sabar memilih pukulannya. U nogama, a šta je u glavi vidjet ćemo, mišići su tu, deće, čuveni Sugarfoot Sefo. Bob Sapp, Rea Sefo ugao. Ovo je šampion, pogledajte. Pada detik ke-29 ronde kedua, Sevo mendaratkan pukulan kanan balasan yang menghancurkan kerahang sang raksasa dan si monster pun roboh ke tanah. Ko preživi, pričat će Ray Sefo za sada uspeva da opstane. Ini membuktikan bahwa menjadi mimpi buruk seberat 158 kg tidak berarti apa-apa ketika seseorang dengan teknik sejati memutuskan sudah cukup. Namun Sevo bukan satu-satunya yang punya rencana untuk mempermalukan si monster. Karena pria biasa dengan penampilan paling berbahaya di dunia olahraga tarung akan berhadapan dengan Sapp. Ikuisa Minowa, 84 kg. Dia terlihat seperti seseorang yang akan kamu lihat sedang berbelanja di supermarket. Di dalam ring dia adalah pembunuh raksasa profesional. Sapp lebih berat 86 kg dari Minowa dan bisa menggunakan 2 Minowa sebagai barbel. Tapi Minowa tidak peduli. Dia langsung mencoba melakukan takedown dan menyeret raksasa itu ke atas matras. Right from Minowa Man. Single leg here from Minowa Man. Can he get Bob Sapp down? They go to canvas. This is exactly where Minowa. He can choke perhaps. Minowa Man slips out of actually there. good for Minowa. He can turn it up if he gets his hips underneath him. Dia berpindah ke belakang Sapp, melakukan kuncian Achilles yang menghancurkan. Dan monster seberat 170 kg itu menyerah kepada seorang pria yang tampak seperti akuntannya. Minowa Man coming Here by. he's going for it. He's going for it now. He's got the Achilles lock. It's a good position with the leg up like that and the knee turned. It's a very vulnerable place for the Achilles lock. Namun, kisah penghinaan Sapp belum berakhir. Karena seorang kakek asal Hungaria berusia 47 tahun punya sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu. Bob Sapp masih sangat besar. Sangat besar. Masih memegang gelar sebagai tikus paling kotor di dunia olahraga tarung. Masih memilih lawan yang ia kira akan mudah dikalahkan. Kali ini, lawan Sapp adalah seorang pria Hungaria berusia 47 tahun bernama Kunkli Tibadar dengan berat 77 kg. Sapp memiliki keunggulan 93 kg atasnya dan tampak benar-benar santai. Sapp maju ke depan, melepaskan pukulan-pukulan keras yang ditujukan untuk mengakhiri semuanya seketika. Sepp azonnal Tibadart, és ettől fárad, ez nem rossz. Ez jó ez a taktika. Tibadart meg fogja verni, így marad párt. Namun Tibadar tetap tenang, menjaga pertahanannya dengan kokoh dan menunggu dengan kesabaran seorang pria yang sudah mempersiapkan diri dengan matang, bahkan mengulanginya lagi. Egészen hihetetlen képeket látunk. Ott van egy térd. És nem kapott. Mögöttem megőrülnek, főleg a hölgyek, és ezt megint nem van. Mozgatni is nagyon nehéz. Ott van a könyökös. Jaj, vigyázz, vigyázz! Tibadar. Kiesnek a ringből, hihetetlen! Bob Sapp megőrült. Lalu, ketika Sapp terlalu bernafsu melepaskan satu lagi pukulan liar, Tibadar melakukan serangan balik dengan pukulan tepat yang membuat monster seberat 170 kg itu terhempas ke atas kanvas. Hogy botrány legyen. Hogy botrány legyen. Csak nem lesz belőle. Az egész aréna csinálja, nagyon jól Csatyoravics. Kész, vége! Kakek itu tidak hanya berhasil bertahan dari sang monster, tapi juga memberinya pelajaran seperti seorang kakek tegas yang mengajari cucunya yang manja sebuah pelajaran yang tak akan pernah sama sekali ia lupakan. Kisah Bob Sapp secara resmi telah berakhir. Tapi, bagaimana dengan seorang pria yang memutuskan untuk menghancurkan bukan hanya satu raksasa dalam satu malam, tapi 2 sekaligus?
Jan Norge, seorang raksasa asal Afrika Selatan dengan tinggi 2,11 meter dan berat 151 kg. Seorang pria seperti Jan Norge, raksasa dari Afrika Selatan. 2,11 meter dan 151 kg. Sokuchu adalah seorang petarung kelas berat ringan dengan berat 93 kg, yang kalah 28 cm dan 58 kg. Gambarnya hampir seperti sketsa komedi. Sokuju menyerang tanpa rasa takut, menjatuhkan raksasa itu dan melancarkan pukulan-pukulan dahsyat sampai wasit harus turun tangan untuk menyelamatkan sisa-sisa Norge. Sokuju takes him down inside the half guard on Saki. Big right hand, almost put him through the canvas. Yamato forced to cover up, but he is copying an absolute beating. Sokuju just monstering him. It's all over. It's all over. Oh, Sokuju losing the... Satu ronde dan seorang raksasa hancur. Tapi disinilah kuncinya. Itu belum selesai. Malam yang sama, aula yang sama, dan Sokuchu yang sama. Tapi di semifinal, dia sudah ditunggu oleh sang monster itu sendiri. Bob Sapp, 159 kg otot. Sokuchu baru saja menghancurkan seorang raksasa seberat 151 kg 20 menit sebelumnya. Dan dia sama sekali tidak akan menurunkan ritmenya. Sejak bel pertama dibunyikan, si pembunuh Afrika menyerang dengan energi nekat yang sama, menolak membiarkan Sapp berdiri diam, terus mengelilinginya dan melancarkan pukulan. 오늘 노브레이키. 자, 1라운드 시작까지 나오는 스쿠즈. 밥샵. 자, 밥샵의 전진 러쉬. 치고 중심 잡고 있는 밥샵인데요. 아, 라이트 크게 빗나갑니다. 어글 지르면서 밥샵. 자, 다리 하나 낙하채면 했는데요. 자, 이제 매질이 시작이 되나요? 네. 자, 파운드. Ketika Sapp mencoba menangkapnya, Sokuju langsung melakukan takedown, menjatuhkan monster seberat 159 kg itu ke tanah seolah-olah dia adalah karung semen basah. 자, 해머리 파운드 요새 들어갑니다. 아, 그리고 처음부터입니다. 레프리 스탑. Sokuju secara resmi telah menjadi orang biasa dengan penampilan paling berbahaya dalam sejarah olahraga tarung. Hong Man-choi, raksasa Korea yang tingginya 2,18 meter dan beratnya lebih dari 158 kg. Seorang pria yang selama bertahun-tahun mencatat nama-nama lawannya di buku kematian miliknya dan memandang setiap dari mereka dari ketinggian yang mengesankan. Bahkan Badr Hari, juara kelas berat K1 saat ini, harus benar-benar menengadah ketika pria ini masuk ke ruangan. 4년생입니다. 자, 신장차가 한 20cm가량 나고 있는. Choi tidak gentar. Dia melayangkan pukulan keras yang membuat Badr terjatuh ke kanvas. Tapi Badr langsung bangkit dan mulai menghajar raksasa itu dengan pukulan-pukulan ganas ke tubuh. Seperti seorang pria yang menggali gunung dengan tinjunya sendiri. 들어가다가 카운터를 맞을 수 있으니까요. 자, 면차고 그래서 올리치로. 자, 나오. 자, 로키. 해준 다음에 안 들어가는 게 좋은데요. 장은 선점을 하고 있습니다만 나르도 위기를. Pada akhir ronde ketiga, Choi nyaris tidak bisa berdiri. Timnya melihat bagaimana orang mereka berubah menjadi pelajaran anatomi hidup, melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan melemparkan handuk. Badr Hari baru saja membuktikan bahwa bahkan raksasa terbesar pun punya organ. Dan organ-organ itu benar-benar bisa diserang, dihancurkan, dan dipecahkan. Hong Man-choi sudah 6 tahun menjauh dari olahraga tarung. Mungkin untuk memulihkan diri, atau mungkin untuk mempertimbangkan kembali keputusan hidupnya. Mungkin keduanya. Dia kembali. Tingginya masih 2,18 meter. Dia masih memancarkan aura tak terkalahkan dari penampilannya yang seperti gedung yang belajar memakai sarung tinju. Lawan dia adalah Carlos Toyota, 30 cm lebih pendek. Toyota mengitari dengan hati-hati. Lalu dia memutuskan bahwa kehati-hatian itu terlalu dilebih-lebihkan. Ia menerjang ke depan dan melaju dengan kecepatan penuh, mengirimkan raksasa Korea itu langsung ke pom bensin. 들어갑니다. 30 April 1993. Final pertama K1 World Grand Prix dalam sejarah. Ernesto Haas, pria yang akan memenangkan 4 kejuaraan dunia, saat itu belum menjadi legenda, dan Branko Sikatic sedang bersiap untuk mencetak sejarah. Haas mengendalikan ritme. Beberapa detik sebelum akhir ronde, tampaknya dia akan memenangkannya.
Lalu si Katik maju dengan hook kiri dan overhand kanan yang menghantam dengan keras. Haas sudah tidak sadarkan diri sebelum jatuh ke kanvas. Levaner sudah pernah mengalahkan Han sekali, menjatuhkannya beberapa kali. Jadi ketika Han memilihnya lagi di final Kauno Grand Prix, seluruh stadion mengira Han sudah gila. Sejak bel pertama dibunyikan, Levaner tampil dengan penuh percaya diri. Di ronde kedua, Han membaca kombinasi Levaner dan melepaskan pukulan kanan yang mengenai rahangnya dengan sempurna. Levaner sudah tidak sadarkan diri sebelum menyentuh kanvas. Han akhirnya memenangkan seluruh turnamen malam itu. Seharusnya cerita berakhir di situ. Tapi Levaner kembali 14 tahun kemudian, pada tanggal 5 Oktober 2024. Levaner yang berusia 51 tahun kembali ke ring untuk pertama kalinya dalam 14 tahun. Lawannya, Kaji, baru saja mengalami 5 kekalahan berturut-turut. Tidak ada yang mengira akan ada masalah. Pada ronde pertama, Levaner tampak seperti veteran kawakan seperti dulu. Lalu, Kaji menerjang ke depan, menyudutkan sang legenda ke tali ring dan melancarkan tendangan ke kepala yang waktunya sempurna. Bos K1 itu jatuh tak sadarkan diri. Marcelo Garcia dengan berat 77 kg masuk ke divisi absolut, di mana tidak ada kategori berat badan. Lawan dia adalah Rico Rodriguez, mantan juara kelas berat Ultimate Fighting Championship dengan berat 136 kg. Selisih 50 kg, tanpa pukulan untuk menyamakan keadaan, tanpa pukulan keberuntungan. Hanya murni keterampilan melawan murni ukuran tubuh. Rodriguez mencoba menggunakan ukurannya untuk menekan dan mengendalikan Garcia. Tapi Marcelo bergerak seperti air, mengalir dari satu posisi ke posisi lain. Tidak pernah membiarkan si kelas berat mendapatkan kendali sedikit pun. Lalu Garcia menjatuhkan Rodriguez. Dengan cepat beralih ke kuncian tumit dan Rodriguez langsung menyerah. Tahu bahwa memang tidak ada jalan keluar. Igor Bobchankin, sebuah bola penghancur asal Ukraina seberat 100 kg. Satu prinsip, maju dan hancurkan semuanya. Lawan dia, Fred Floyd, memiliki berat 160 kg dan menghabiskan waktu sebelum pertarungan untuk mencoba mengintimidasi dia. Tapi Igor tampak tidak terpengaruh. Floyd mencoba menekannya di atas ring, tapi Igor membalas dengan kombinasi brutal yang tanpa ampun mengincar titik-titik terlemah dari sang raksasa. Wow! Fister just flying all over a knee to the side. Both these fighters going all out. They are not going to grapple in this one. Both fighters going in. Floyd terus bergerak sampai berat badannya sendiri membuatnya kehabisan napas. Lalu, Igor melancarkan kombinasi yang langsung membuat sang raksasa langsung KO hanya dengan satu pukulan. In the capital city, and this has just been one great bout. And they go almost to the 13-minute mark. Again, no time limit, so these guys will fight until one of them cannot no longer continue, either by knockout or submission. And right now, Igor going away with the right hooks. This time with the left, he is tapped out. Fred Floyd has said he's had enough. Pada saat pertarungan ini, Andrei Arlovski sudah menjadi pitbull. Sudah menjadi petarung yang sangat berbahaya dan berpengalaman, sehingga tantangan bagi lawannya menjadi hampir mustahil. Lawan itu adalah Vyacheslav Datsik, yang saat itu berusia 16 tahun dan baru memulai debut sebagai profesional. Sepanjang ronde pertama benar-benar seperti eksekusi.
Pitbull mendominasi dan Datsik menerima pukulan-pukulan tersebut. Perbedaan pengalaman sangat jelas terlihat dari kursi manapun di arena. And gets taken down, and it's a wild and woolly. He may be in danger of being submitted in this position. But I knew it really well. Look at him pulling. Zach. Here I come. Go. I want, like, this is the infamous lunch money fight. Extremely technical move, and Datsik the kick. Namun hanya beberapa saat kemudian, debutan remaja itu secara tak terduga menyirim Arlovski ke alam mimpi dengan sebuah pukulan yang tidak diduga siapapun di arena. Remaja berusia 16 tahun itu baru saja memukul KO seorang calon juara Ultimate Fighting Championship. Pada tahun 2014, seorang remaja berusia 17 tahun bernama Tenshin Nasukawa melakukan debut profesionalnya. Siswa yang nantinya akan menjadi bintang dunia itu menghadapi Tomo Aramatsu yang 9 tahun lebih tua darinya dan diperkirakan akan menang dengan mudah. Nasukawa langsung menghajar Aramatsu dengan keanggunan seperti balet yang tidak akan diharapkan dari seorang remaja. Karena bukan tipe yang suka membuang waktu, si anak ajaib itu tidak bertele-tele dan segera melancarkan tendangan tinggi paling liar malam itu, membuat Aramatsu tersungkur tak berdaya. Martin Sultic, 119 kg otot dan rasa percaya diri yang berlebihan, maju seperti bola api dengan tangan bergerak dan sama sekali tidak menghormati kekuatan lawannya. Lawan dia adalah Kirill Sidelnikov, berusia 19 tahun, 104 kg dan berasal dari tim bela diri Red Devil milik Fedor Emelianenko. Sultic maju dengan guard rendah sepanjang pertarungan, menemparkan pukulan seperti seorang pria yang benar-benar percaya bahwa ukuran saja sudah cukup untuk mengalahkan lawan. Sultic doesn't seem to respect man at 229 pounds, and he looks he's avoiding the big strikes. Huge, gonna gas carrying around that kind of weight. You're not gonna win. See, Sultic does not have a traditional, and even when he blocks it slightly, it still moves him backwards. Namun Sidelnikov tetap sabar, menggerakkan kepalanya dan menunggu saat yang tepat. Lalu, hook kanan mengenai dagunya dengan telak dan Sultic jatuh ke kanvas dalam keadaan benar-benar kebingungan. Mikhail Kokyaev, pria kuat asal Rusia, sosok bertenaga dahsyat pemecah rekor. Pria yang telah membengkokkan besi, mengangkat beban yang mustahil, dan mendapatkan rasa hormat dari semua orang di dunia olahraga kekuatan. Dia menantang Alexander Emelianenko, adik dari Fedor, seorang mesin pertarungan profesional yang sudah berlatih untuk melukai orang jauh sebelum Koklaev terpikir untuk melakukannya. Namun begitu, sang profesional mulai bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tumpukan otot yang dibangun dengan hati-hati itu dengan cepat berubah menjadi tumpukan hal yang sangat berbeda. Mariusz Pudzianowski, 5 kali pria terkuat di dunia. Sebuah nama yang bergema di seluruh dunia olahraga kekuatan. Dia datang dengan rencana untuk menjatuhkan Peter Graham dengan menghajarnya menggunakan pukulan palu dan berat badannya sendiri. Dan selama sebagian besar ronde pertama, rencana itu berhasil. Szykuje tego prawego luja, będzie sprowadzenie na wykluczaniu. Wszystkim rywalem Mariusz Pudzianowski, a to chyba nie jest do końca rozsądne. Rozsądne jest szukanie partnera. Mało czasu, a więc szarp do góry Mario. Nie w ten sposób. Ale odpowiedział Szyrfowy. Odpowiada i znów rusza, ale znów Bardziej efektywnie pracuje nad twarzą Mariusza Pudzianowskiego. Mariusz Pudzianowski ma możliwości, aby z tej pozycji wyjść. Nie jest w stanie także w tej...
Di ronde kedua, Budianovski mencoba melakukan takedown secara putus asa. Ia gagal dan akhirnya terbaring telentang tanpa pertahanan sama sekali. I to będzie chyba egzekucja na Polaku. Peter Graham idzie po zwycięstwo w main evencie. Mnóstwo tych ciosów młotkowych, teraz łokci, za chwilę przerwie walkę Tomasz Bronder, dlatego że Budianowski nie odpowiada. Już powinien przerwać ten pojedynek Tomek Bronder. To jest przerwa. Nikolai Valuev, si binatang dari timur. 2 meter tingginya, 143 kg, juara kelas berat Asosiasi Tinju Dunia. Di sampingnya, David Haye dengan berat 95 kg tampak seperti petinju kelas penjelajah yang salah masuk kategori. Tapi Hayes tidak datang untuk gentar dengan postur tubuh lawannya. Switch will move over back. See, that's the big question already. Seem to catch value. Watched him studiously. They've worked on things there. Ronde demi ronde, Haye berhasil mengalahkan raksasa itu, memperlihatkan kebenaran mendasar bahwa ukuran sama sekali tidak berarti apa-apa tanpa kecepatan untuk mendaratkan pukulan atau pertahanan untuk menghindari pukulan lawan. At the halfway stage. Championship fights. And he's nearly always at home of that. Impress the judges a little bit more. Valuev is winning. Pada ronde-ronde penentuan, raksasa dengan berat 143 kg itu sudah kelelahan. Setiap pukulan menjadi semakin lambat, pertahanannya runtuh. Dan Haye menghancurkannya dengan presisi yang sangat akurat selama 12 ronde penuh. With enough to at least once during the fight. Here's the big question. Good right. Ketika bel terakhir berbunyi, David Haye pergi sebagai juara kelas berat baru dari Asosiasi Tinju Dunia. Dia baru saja mengalahkan seorang pria yang bobotnya lebih dari 45 kg di atas bobotnya selama 12 ronde penuh. Two good shots from. Needs more of that. Sometimes he must feel like it's paper darts against the mouth. Oh, he's got it going with a left hook. What a finish here. Hey, gets to Valuev, who definitely. Majority decision from London, England, and no. David Haye is the WBA heavyweight champion of the world. Tapi kita telah menyimpan nama yang paling dikenal dalam video ini untuk bagian akhir. Karena alam semesta menyimpan momen yang paling memuaskan untuk bagian akhir. Hafthor Bjornsson, si gunung dari Game of Thrones. Dia begitu yakin dengan ukurannya sehingga menantang petarung di Ultimate Fighting Championship dan pemegang sabuk hitam Jiu-Jitsu, Gunnar Nelson. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dia sedang menandatangani surat kematiannya sendiri. Oh, what he's thinking with something. Dia melilitkan dirinya di sekitar Bjornsson seperti seekor anaconda, menutup semua jalan keluar sampai si gunung tidak punya pilihan lain selain menyerah. Bahkan raksasa paling terkenal dalam sejarah televisi pun menyerah. Otot tidak berarti apa-apa dalam pertarungan nyata. Mereka hanya membuat teknik kuncian terlihat lebih bagus di depan kamera.